menonaktifkan audionya. Untuk akhwat, mohon menonaktifkan videonya. Kemudian selama kajian berlangsung, mohon disimak dan tidak sibuk sendiri. Kemudian kita tentunya berniat mengikat ilmu. Untuk itu kita menggunakan catatan yang kita siapkan. Dan juga kita menyiapkan Al-Quran sebagai pegangan kita ya untuk seandainya kita memerlukan ya. Kemudian untuk pertanyaan boleh diajukan secara langsung dengan menggunakan raise hand terlebih dahulu atau bisa mengetik di kolom chat. Kemudian tentunya kita niatkan untuk semata mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Dan dalam tentunya juga kita berdoa agar Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu agama ini. Berikutnya info bahwa tayangan ini juga disampaikan secara live ya melalui YouTube. Dan tentunya kita mengajak semua untuk memfollow baik itu YouTube maupun Instagram. Kemudian juga kajian ini disiarkan juga secara live streaming di channel YouTube Kajian Islam Pogijaya. Di mana juga kajian-kajian mungkin yang sudah terlewatkan, yang belum sempat disimak secara live bisa dilihat di channel YouTube. Sebelum memulai, mungkin saya sedikit menyampaikan biodata mengenai Ustadz Azhar Khalid, ya, LCMA, yang sudah hadir di sini. Beliau S1 Syariah Universitas Islam Madinah KSA. Demikian Ustaz ya. Nah, Kemudian juga S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan tesis pendistribusian zakat menurut Imam Empat Mazhab. Kemudian juga ada diploma bisnis di Australian Pacific College. Kemudian juga diploma manajemen di IPC Sydney, Australia. Diploma of Marketing di APC Certificate of Attainment of General English. Jadi beliau selain mendalami ilmu agama juga mendalami ilmu manajemen ya. Kemudian juga beliau adalah seorang pembina pesantren Imam Menawi di Otista Jakarta, pengajar dan penasihat di pesantren Babu Salam, pengawas pesantren Bakah Martapura Kalimantan Selatan, dan pengisi kajian rutin IAWA Sydney Australia dan lain sebagainya. Barakallahu fikum Ustadz yang sudah hadir pada sore hari ini. Untuk topik kajian sirah Nabawiyah pada sore hari ini adalah mengenai kisah Abu Bakar menunaikan haji dan pengkhususan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan bara'ah darinya. Ya, mungkin kita bisa sedikit dari perjalanan kisah Abu Bakar dan juga mengenai pengkhususan Ali bin Abi Thalib ini, ya kita juga bisa mengambil hikmah. Dan bagaimana jelasnya, yaitu mengenai perjalanan haji itu dan juga bagaimana yang dimaksud dengan bara'ah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini yang akan dijelaskan oleh Ustadz Saif pada kajian sore ini. Demikian Ustadz, mungkin waktu kami persilakan pada Ustadz Saif untuk memulai kajiannya. nah, jazakallah khairan Pak Dokter. Suaranya belum terdengar Ustadz. Nah, kedengaran suaranya Pak Dokter? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kedengaran suara saya? Kedengaran Pak Dokter? Belum ada suara ya? Atau saya yang ngajak? Halo, Assalamualaikum. Belum kedengaran Pak Dokter? Jelas Ustadz. Mungkin Jelas saya ya? yang nggak terdengar nih. Oke, teman-teman, suara saya jelas? Diana jelas Ustaz. Boleh lanjut Ustadz, silakan. Mungkin saya trouble-nya di saya mungkin ya. Saya nggak kedengaran suaranya. Baik, kita mulai ya. Lanjut Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimus salihat. Wa usalli wa usallim ala nabiyil karim. Muhammad bin Abdullah
وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك تحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Pogri Jaya yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa'ala. Melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah yang berkaitan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas seputar sejarah yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Di tahun 9 Hijriyah ini ada hal-hal yang penting yang ingin kita sampaikan. Nanti insya Allah ada 3 pembahasan yang kita ingin bahas yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah ini. Tapi sekadar mengingatkan yang bisa jadi dibahas oleh Ustadz ya sebelum saya. Pada hasannya ada peristiwa-peristiwa di tahun 9 Hijriah ini. Setelah peperangan Tabuk terutama, itu datangnya delegasi Saqif ya, yang menyatakan keislaman, ya, yang menyatakan iman dan Islam di hadapan Nabi SAW. Ya ini Bani Saqif ini dari kalangan orang-orang Taif. Kemudian masuk Islamnya Bani Saqif ya, dan kemudian hancurnya berhala Lata dan berhala ya, hancurnya berhala Lata, termasuk juga kita katakan ya 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Kemudian di tahun ke-9 ini juga datang delegasi Nasrani Najran yang mencoba untuk berdebat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun ke-9 Hijriah ini juga putri beliau yang bernama Ummu Kulsum meninggal dunia. Nah, termasuk yang akan kita bahas berkaitan dengan ibadah haji yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan termasuk kejadian tentang pengutusan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk membacakan Al-Bara'ah. Al-Bara'ah itu artinya berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Saya ingin membahas 3 pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan wafatnya Ummu Kulsum. Saya ingin sekedar menegaskan karena ada poin penting yang ingin saya sampaikan. Meskipun itu tidak termasuk dari pembahasan kita. Pembahasan kita kali ini yang paling penting 2. Yaitu Abu Bakar berhaji bersama kaum muslimin. Dan juga tentang surat atau risalah Bara'ah yang dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib. Pertama, berkaitan dengan wafatnya Ummu Kulsum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki putra dan putri jumlahnya 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 yang laki-laki, yang pertama adalah Abdullah, yang kedua Qasim, yang ketiga Ibrahim. Dan ketiga anak laki-laki ini meninggal ketika masih kecil. Yang lebih tua ya, yang meninggal yaitu Ibrahim, itu meninggal dunia ketika umur 18 bulan. Sedangkan putri Nabi berjumlah 4 orang. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulsum, yang ketiga Zainab, yang keempat adalah Fatimah radhiyallahu anhum.
pada akhir tahun ke-9 Hijriyah, Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW yang merupakan istri Utsman bin Affan radhiyallahu an wafat atau meninggal dunia. Disebutkan hal ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kitab sahih beliau, Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1253. Sedangkan Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1254. Diriwayatkan Ummu Atiyah, ya, dari jalur Ummu Atiyah, ini seorang sahabiyah yang sangat berperan untuk memimpin kaum wanita dari kalangan sahabat. Qalat berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu Ummu Kulsum. Rasulullah SAW menemui kami, yaitu para wanita yang ditugaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memandikan jenazah putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Rasulullah kemudian mengajarkan kepada wanita tersebut untuk memandikan putri beliau sebanyak 3 kali mandian. Kalau masih ada sesuatu yang kotor, maka ditambah 2 lagi, jadi 5. Atau lebih daripada itu, dengan hitungan ganjil. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk memandikan jenazah putri beliau dengan 3 air. Yang pertama dengan air biasa. Ya, kalau kita di sini zaman sekarang bisa boleh dicampur dengan sabun. Yang kedua air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian ditutup dengan air yang bercampur dengan kapur barus. Tujuan adanya kapur barus tersebut tidak lain untuk mengusir semut atau serangga sehingga tidak mendekati jasadnya si mayit ini. Nah, singkat cerita, setelah dimandikan, dikafankan jenazahnya Ummu Kulsum. Diceritakan Ummu Kulsum meninggal dunia dikarenakan apa? Sakit. Dikarenakan sakit. Nah, kemudian ketika sampai di pemakaman, sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qalat berkata, syahidna bintan li Rasulullah. Kami menyaksikan pemakaman putri Nabi, yaitu Ummu Kulsum. Wa Rasulullah SAW jalisun alal qabri. Rasulullah SAW duduk di sisi liang lahat. Dari sini kita katakan boleh kita duduk di sela-sela di antara 2 kuburan. Yang tidak boleh kita duduk adalah di atas kuburannya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan juga jangan duduk di atas kuburan. Adapun di sela-sela di antara 2 kuburan tidak mengapa. Qala, Anas melanjutkan ceritanya. Fara'aitu ainaihi tadma'an. Aku melihat kedua mata Nabi berlinang air mata. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang hadir, ikut serta menyaksikan prosesi pemakaman putri beliau yang bernama Ummu Kulsum. Hal minkum rajulun lam yukariful laylah. Siapa di antara kalian, wahai para laki-laki yang hadir ke pemakaman ini, yang tadi malam tidak mendekati istrinya? Siapakah di antara kalian yang malam tadi tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya? Tidak ada yang mengacungkan tangan kecuali Abu Talhah. Abu Talhah berkata, ana ya Rasulullah, aku tadi malam tidak melakukan itu. Qala Rasulullah kemudian mengatakan, inzil, tolong kamu turun ke kuburannya Ummu Kulsum ini. Qala, Anas pun melanjutkan ceritanya. Fanazala fi qabriha. Kemudian Abu Talhah turun ke kuburannya Ummu Kulsum untuk membopong dan mengangkat jenazahnya Ummu Kulsum. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang berhak untuk datang ke pemakaman untuk menyaksikan prosesi penguburan
itu cuma hanya laki-laki. Itu cuma laki-laki atau hanya laki-laki. Wanita, ibu-ibu, dilarang untuk hadir ke pemakaman, menyaksikan prosesi pemakaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janais. Kami para wanita dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut serta ke pemakaman. Kemudian yang kedua, ilmu yang bisa kita dapatkan, bahwasannya yang masuk ke liang lahat untuk membopong dan mengangkat jenazah adalah laki-laki yang sebelumnya tidak melakukan jima atau hubungan intim. Bagi kita yang tadi malamnya atau sebelum kita ke pemakaman melakukan itu, melakukan hubungan intim dengan istri kita, maka tidak boleh, terlarang untuk masuk ke liang lahat untuk membopong dan mengangkat mayit untuk diletakkan di liang lahat. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis yang lain. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulil qabra rajulun qarafa ahlahu. Jangan masuk ke liang lahat bagi laki-laki yang malam harinya melakukan jima dengan istrinya. Utsman pun tidak masuk ke liang lahat sebagaimana disebutkan, dikarenakan rasa sedih yang dialami oleh Utsman. Rasulullah SAW sangat sedih atas wafat putrinya, Ummu Kulsum. Begitu sedihnya sampai air mata beliau pun terlihat menetes. Dengan wafatnya Ummu Kulsum, maka tidak tersisa lagi dari putri-putri Rasulullah SAW kecuali Fatimah. Karena Fatimah ini meninggal setelah Rasulullah SAW 6 bulan meninggal. Jadi yang pertama kali meninggal putri Nabi, Ruqayyah, disusul oleh Zainab, disusul oleh Ummu Kulsum. Dan setelah itu, ya Rasulullah SAW, kemudian 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, baru disusul oleh putri beliau yang paling tercinta, yaitu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai kita dari poin ini. Yang saya ingin tegaskan, kenapa saya ingin sampaikan ini, bagi kita yang laki-laki, Bapak, kalau toh hadir ke pemakaman, itu tidak mengapa jika kita memang melakukan itu sebelumnya. Tapi bagi kita yang melakukan itu sebelumnya, pastikan jangan sampai masuk ke liang lahat. Naam, dilarang oleh Nabi SAW bagi kita yang melakukan itu sebelumnya untuk masuk ke liang lahat, untuk meletakkan mayit ke liang lahat. Dari hadis ini juga kita katakan, tidak mengapa kita yang bukan mahram untuk membopong ya mayit perempuan yang bukan mahram kita. Dengan catatan, dengan syarat, tidak ada laki-laki yang lain yang mahramnya si perempuan tadi untuk mengangkat dan memopong jenazahnya. Tapi jika sekiranya masih ada mahramnya, maka yang paling pantas untuk meletakkan mayit itu ke liang lahat adalah mahramnya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Pada tahun ke-9 Hijriyah, tepatnya pada bulan Dzulqa'dah, Rasulullah SAW mengutus delegasi dari kalangan kaum muslimin untuk berhaji. Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin delegasi ini melakukan haji pada tahun ke-9 Hijriyah. Pada saat itu yang ikut bersama Abu Bakar ada sekitar 30 orang sahabat. Kenapa Rasulullah SAW yang tidak memimpin langsung berkaitan tentang ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriyah? Karena pada tahun tersebut haji dibuka untuk seluruh kaum muslimin dan juga orang-orang kafir masih ada di kota suci Mekah. Sehingga orang-orang musyrik pun dan orang-orang kafir pun di tahun yang sama ikut berhaji. Itu yang membuat Nabi SAW tidak mau untuk berhaji pada tahun ke-9 Hijriyah. Tapi mengutus sahabatnya untuk memimpin ya rombongan haji yang berjumlah 300 orang untuk berhaji di kota suci Mekah di tahun ke-9 Hijriyah. Dikabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa pada saat itu kaum kafirin dan musyrikin datang dan tawaf di Baitul Haram dalam kondisi uryana, dalam kondisi telanjang.
Rasulullah SAW enggan untuk berhaji pada saat itu, yaitu tahun 9 Hijriyah. Dikarenakan menjumpai kondisi demikian. Bayangkan tawaf tanpa pakaian. Ya, termasuk sa'inya juga apa? Tanpa pakaian. Itu yang membuat Nabi SAW menolak dan enggan untuk berhaji pada tahun ke-9 Hijriyah. Sekaligus juga dikarenakan di Mekah masih ada kaum kafirin, masih ada kaum musyrikin yang masih diizinkan untuk berhaji. Dan berhajinya dalam kondisi telanjang atau tanpa pakaian. Delegasi tersebut akhirnya berangkat menuju Mekah, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dengan membawa rombongan 300 orang. Ada laki dan ada perempuan. Setelah delegasi ini keluar dari kota suci Madinah, tiba-tiba permulaan surah At-Taubah turun menjelaskan sebagian syariat yang penting dalam hal muamalah kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Nah, ini asbabnya. Ada kasus yang ketiga nanti yang berkaitan dengan pembacaan risalah yang dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dan ini terjadi di tahun ke-9 Hijriyah. Oleh karenanya ketika awal-awal ayat dari surah At-Taubah itu turun menjelaskan bagaimana muamalahnya kita kaum muslimin dengan kafirin, Rasulullah kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib untuk datang ke kota suci Mekah untuk membacakan surah At-Taubah ini kepada orang-orang musyrikin di seluruh Jazirah Al-Arabiyah. Firman Allah Jalla wa'ala yang awal yang turun tersebut adalah surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 5. Bara'atun minallahi wa rasulihil Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan bara'ah. Bara'ah itu artinya apa? Pemutus hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin. Yang kalian, wahai kaum muslimin, telah mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrik tersebut. Fasihu fil ardi arba'ata asyhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Kata Allah Jalla wa'ala, maka berjalanlah kalian, wahai kaum musyrikin, di muka bumi ini selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dapat melemahkan Allah Jalla wa'ala. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala yang akan menghinakan orang-orang kafirin. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan inilah satu pemakluman, satu iklan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar ini. Bahwa sesungguhnya Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian, jika kalian, wahai kaum musyrikin, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, maka bertaubatlah itu lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah Jalla wa'ala. 6. Kemudian, kabar gembiralah buat dan kabarkanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Kemudian, kecuali, kata Allah Jalla wa'ala, kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjian kalian tersebut. Dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menyukai orang-orang yang bertakwa. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apabila sudah habis bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4. Sebagaimana yang Allah tegaskan juga dalam surah At-Taubah ayat 36. Dan disebutkan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. 4 bulan tersebut sebagai berikut. 3 bulan berurutan. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang terpisah bulan Rajab. Dzulqa'dah bulan yang ke-11. Dzulhijjah bulan yang ke-12. Muharram bulan yang pertama, dan yang terpisah adalah bulan yang ke-7, yaitu bulan Rajab. 6. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu, di mana saja kalian jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika orang-orang musyrik tersebut bertaubat, kemudian dengan menyatakan Islam, dia mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka berikanlah kebebasan kepada mereka untuk berjalan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 1-5. Inilah ayat yang turun di awal dari surah At-Taubah, yang menjelaskan tentang muamalahnya kaum muslimin dan kaum musyrikin yang ada di kota suci Mekah, yang pada saat itu orang musyrik dan kafir belum terusir dari kota suci Mekah, masih berada di sana. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib yang ditugaskan untuk membaca surah Al-Bara'ah ini, kemudian mengumumkan kepada seluruh manusia, baik yang berada di kota suci Mekah ataupun di Jazirah Arabiah lainnya, khususnya yang ada di kota suci Mekah, atas perkara yang diwasiatkan dan dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Isinya sebagai berikut. Yang pertama, wasiatnya Rasulullah SAW yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. La yahujjanna ba'da hadzal 'ami musyrikun. Tidak boleh orang musyrik berhaji setelah tahun ini. Nah, artinya di tahun ke-10 Hijriah, tidak ada lagi kafirin, tidak ada lagi musyrik yang berhaji, yang tawaf di Ka'bah tanpa pakaian. Tidak ada lagi. 6. Ya. Jadi pas waktu tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah sendiri yang memimpin haji, yang disebut dengan Hajjatul Wada. Kenapa Rasulullah SAW mau untuk berangkat haji bersama para sahabat yang jumlahnya pada saat itu luar biasa banyaknya? Dikarenakan di Mekah sudah tidak ada lagi apa? Kaum musyrikin dan kafirin. Dan tidak ada di antara mereka yang berhaji lagi. Yang kedua, isi wasiatnya Rasulullah SAW yang dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib di kota suci Mekah. وَلَا يَتُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. Tidak boleh bagi siapapun untuk tawaf di Ka'bah ini
di Baitul Haram ini dalam kondisi uryanan atau telanjang. Yang ketiga, isi dari statement bara'ah ini adalah wala yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali mereka yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Beriman yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam, diucapkan dengan lisan, dan dimanifestasikan dengan perbuatan fisik. Kemudian yang keempat, wasiat dari Rasulullah SAW berkaitan tentang berlepas diri dari kaum musyrikin adalah man kana lahu ahdun fa ahduhu ila muddatihi wa man lam yakun lahu ahdun fa ajaluhu arba'atu ashhurin fa idza madatil arba'atu ashhur fa inna Allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Yang keempat, isi dari wasiatnya Rasulullah berkaitan dengan bara'ah, membebaskan diri dari kaum musyrikin. Barang siapa yang memiliki perjanjian, maka perjanjiannya berlaku sampai waktunya saja. Dan barang siapa yang tidak memiliki perjanjian, maka waktunya maksimalnya 4 bulan. Jika terlewatkan atau jika telah terlewatkan 4 bulan, maka sesungguhnya Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan dari orang-orang kafirin. Nah, ini 4 wasiat isi daripada wasiatnya Rasulullah di dalam masalah bara'ah, berlepas diri dari perbuatan kaum musyrikin dan kafirin. Ini adalah sebuah peringatan langsung untuk orang-orang musyrik bahwa setelah masa perjanjian mereka usai, kaum muslimin akan mengumumkan peperangan dengan mereka secara terang-terangan. Tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali 2. Kecuali 2 hal atau 2 perkara. Yang pertama, berperang menghadapi kaum muslimin, atau yang kedua, memeluk agama Islam. Surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah ayat 1 sampai ayat 5 tadi menjelaskan tentang kaum musyrikin di Jazirah Arabiyah, khususnya di kota suci Mekah. Peringatan perang antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin berlangsung hingga 20 tahun berturut-turut. Mereka semua selalu berhimpun untuk menyerang kaum muslimin. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana kaum musyrikin itu memerangi kalian semuanya. Ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebab turunnya perintah ini karena mereka, kaum musyrikin, telah memerangi kaum muslimin. Kita disuruh oleh Allah Jalla wa'ala untuk memerangi kaum musyrikin atau kaum kafirin yang ada di kota suci Mekah pada saat itu. Dikarenakan mereka itu apa? Memerangi kaum muslimin. Dengan demikian, tidak boleh bagi seorang muslim memerangi orang yang tidak memeranginya, kecuali dengan alasan yang jelas. Bapak, Ibu, ada 3 golongan kaum musyrikin dan kafirin yang tidak boleh untuk kita perangi. Kaum kafir itu ada 4 golongan. 3 nggak boleh kita perangi. Cuma 1 yang boleh kita perangi. Yang kita boleh perangi cuma kafir harbi. Kafir yang memerangi kita. Sedangkan 3 kafir lainnya, 3 musyrik lainnya, tidak boleh untuk kita perangi. Pertama, kafir zimmi. Kafir yang hidupnya di lingkungan kita. Yang hidupnya di kota kita. Yaitu tetangga-tetangga kita ini. Itu kafir apa namanya? Kafir zimmi.
Kata Nabi kita Muhammad SAW, man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, berarti sama saja dia mengganggu Rasulullah SAW. Kafir yang kedua mu'ahad. Yang membunuh kafir mu'ahad, lam yajid rihatul jannah. Rahihatul jannah. Orang yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Subhanallah. Kita tahu Thailand, agamanya tersebut rata-rata mereka Buddha. Mereka ada perjanjian dengan kita. Ketika mereka menjadi turis di negeri kita ini, haram untuk kita ganggu. Haram untuk kita sakiti. Haram untuk kita lecehkan. Mereka kafir yang punya perjanjian dengan kita. Ada orang Amerika datang, kafir. Berhubung Amerika ada perjanjian dengan kita, ketika mereka datang entah sebagai turis atau bekerja di sini, haram untuk kita ganggu. Haram untuk kita sakiti. Haram untuk kita lecehkan. Itulah kafir apa? Mu'ahad. Ada kafir musta'man. Kafir yang meminta keamanan dari kita. Biasanya itu berkaitan dengan suaka politik kalau hubungan diplomatik ya, seperti itu. Itu pun juga haram untuk kita ganggu. Yang boleh untuk kita perangi cuma satu kafir. Itu kafir harbi. Kafir yang memerangi kita. Nah, dengan demikian, tidak boleh bagi seorang muslim memerangi orang yang tidak memeranginya. Kecuali dengan alasan yang jelas. Di antara alasan yang jelas, seperti misalnya ada kafir, ada musyrik yang merampok kita. Ya, perampokan, penculikan, atau pembunuhan, atau berkaitan tentang dilecehkannya hak-hak kaum muslimin, atau bahkan disebabkan mencegah kaum muslimin menyebarkan agama Islam. Ya, ada orang-orang musyrik, kafir yang tidak suka kita ini berdakwah menyebarkan agama Islam ini. Berarti dia kafir apa? Kafir harbi. Kafir yang memerangi kita. Berhubung dia memerangi kita dengan melarang kita untuk berdakwah atau mencegah kita untuk berdakwah, maka boleh untuk kita perangi. Tanpa alasan ini, semua mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak boleh untuk diperangi. Nah, jadi yang boleh kita perangi itu adalah kafir harbi, kafir yang memang mengiklankan peperangan dengan kaum muslimin. Kondisi kaum muslimin setelah turunnya ayat ini, yaitu surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW hingga zaman Khulafa Ar-Rashidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Benar-benar sesuai dengan perkara yang dijelaskan dalam ayat tadi. Dan banyak keberhasilan penaklukan musuh. Kaum muslimin tidak memerangi setiap kaum musyrikin yang mereka jumpai. Hanya saja mereka memerangi setiap kaum yang memerangi kaum muslimin yang berasal dari negeri-negeri yang telah ditaklukkan. Mereka membiarkan sebagian kaum musyrikin berada di atas agama mereka. Hingga mereka memilih sendiri untuk memeluk agama Islam sesuai dengan keinginan mereka. Inilah yang terjadi di setiap penaklukan Islam. Tidak ada seorang pun yang terbunuh kecuali sangat jelas ia adalah seorang musyrik atau kafir yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin, yang terang-terangan menghalangi dan memusuhi dakwah Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Aku diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memerangi manusia hingga manusia tersebut bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah Jalla wa'ala. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 25, dan hadis juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 22. Hadis ini
tidak ada pertentangan antara hukum-hukum pada perkara khusus ini terhadap kaum musyrikin. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 256. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam ini. Secara umum, ayat ini berlaku kepada setiap manusia. Kecuali pada saat itu, yaitu yang ada di kota suci Mekah, yaitu kaum kafir Quraisy atau kaum musyrikin Arab pada saat itu. Bukan karena mereka adalah orang-orang Arab, bukan. Tetapi karena mereka adalah orang-orang yang sangat memerangi Rasulullah SAW dan sangat memerangi negara Islam atau negeri Islam. Maka oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala memerintahkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk memerangi orang-orang yang ada di kota suci Mekah, yaitu kaum musyrikin ya, dan kafirin yang ada di kota suci Mekah. Karena mereka-mereka yang berada di kota suci Mekah pada saat itu dari kalangan musyrikin dan kafirin sangat menentang Rasulullah dan sangat memerangi Rasulullah dan sangat memerangi negeri-negeri Islam. Genderang peperangan dengan mereka telah ditabuh sejak dahulu dan pada asalnya peperangan ini akan selalu ada. Kaum muslimin telah mengumumkan bahwa mereka akan selalu memerangi orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Peperangan ini tidak akan berhenti hingga mereka memeluk agama Islam. Inilah penawaran bijak kaum muslimin untuk memberantas kelompok yang hendak menghancurkan agama Islam atau negeri Islam. Nah, ayat-ayat yang termaktub dalam surah At-Taubah, terutama ayat 1 sampai ayat 5, ini menginfokan kepada semua musuh Islam bahwa negeri Islam akan selalu berdiri untuk memerangi mereka. Begitu juga untuk memberikan kesempatan selapang-lapangnya bagi pihak lain agar bersiap-siap. Karena sesungguhnya hal ini adalah peperangan yang memberikan kemuliaan, bukan peperangan yang memberikan kehinaan. Akhirnya secara umum, seluruh kabilah di Jazirah Arabiah pun memeluk agama Islam. Dengan demikian, orang-orang Arab yang berada di Jazirah Arabiah, termasuk yang berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah, telah bersiap siaga menyambut manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW pada musim haji di tahun ke-10 Hijriyah untuk menunaikan satu-satunya haji yang akan dikenal dengan sebutan Haji Wada. Kenapa dikatakan Haji Wada? Dikarenakan 81 hari setelah wukuf di Arafah, Nabi kita Muhammad SAW mangkat atau meninggal dunia. Dan Hajatul Wada, Haji Wada ini adalah haji yang pertama untuk Nabi SAW, sekaligus juga haji yang terakhir untuk Nabi Muhammad SAW. Karena 81 hari setelah wukuf di Arafah, Nabi kita Muhammad SAW mangkat atau meninggal dunia. Rasulullah SAW pada saat melaksanakan ibadah haji, di tengah ribuan kaum muslimin, tanpa ada satupun orang musyrik untuk pertama kalinya pada sejarah Mekah, yaitu di tahun ke-10 Hijriah tersebut. Sebelum tahun ke-10 Hijriah, sebelum itu Mekah direnggut kesuciannya dengan penyembahan terhadap berhala-berhala. Kini telah datang masa di mana tidak ada satupun orang-orang musyrik yang berhaji dan tidak ada pun orang kafir yang bertawaf di sekitar Ka'bah dalam kondisi telanjang. Dan ini kebahagiaan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ridwanullah ajma'in yang pada saat itu melakukan haji. Ribuan kaum muslimin yang ikut berhaji bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan di Hajatul Wada inilah Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan begitu gamblangnya tentang ibadah haji yang disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan juga dikuatkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dari ini kita katakan inilah bara'ah yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain
isi daripada bara'ah. Bara'ah itu artinya bebas lepasnya seseorang dari kemusyrikan, atau kita melepaskan diri atau pemutusan hubungan ya dengan orang-orang musyrik. Dari cerita ini ya ada ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Disyariatkan jihad dengan harta. Bahkan keutamaan jihad dengan harta tidak kalah dengan jihad dengan jiwa. Terbukti dalam beberapa ayat Allah Jalla wa'ala menyandingkan keduanya. Contohnya dalam surah Al-Hujarat ayat yang ke-15. Qala Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah Jalla wa'ala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surah Al-Hujarat ayat 15. Ya. Kemudian yang kedua, disyariatkan bersegera dalam kebaikan. Apapun kebaikannya harus disegerakan, termasuk dalam masalah berhaji. Bapak Ibu, kalau antum sudah punya kemampuan secara fisik, kalau antum sudah punya kemampuan secara finansial, maka bersegeralah berhaji. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah hari ini. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ta'ajjalu ilal hajj, fa inna ahadakum la yadri ma yu'ridu alaikum." Bersegeralah kalian untuk berhaji, karena kalian tidak tahu apa yang terjadi setelah hari ini. Yang sehat bisa sakit, yang punya harta bisa berkurang hartanya. Dan ingat Bapak Ibu, setiap tahun semakin susah kita itu untuk berhaji. Jangan dikata kita ini punya fulus. Subhanallah. Kita merasakan yang penting kita punya kemampuan secara finansial. Berangkat untuk berhaji. Tahun kemarin banyak yang punya fulus. Hartanya berlimpah. Tapi undangan Allah Jalla wa'ala tidak Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka. Maka oleh sebab itu, kalau kita ada kesempatannya di tahun ini bisa berhaji, maka segerakan haji. Jangan tunda-tunda lagi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, termasuk tadi diingatkan oleh Rasulullah SAW. Segera kalian melakukan kebaikan. Salah satunya adalah apa? Berhaji. Kita telah melihat bagaimana para sahabat ridwanullah ajma'in bersegera dalam masalah menginfakkan harta mereka. Terutama pada tahun ke-9 Hijriah itu berkaitan dengan perang Tabuk. Peperangan yang susah, berat yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Subhanallah, mereka berusaha apa? Untuk menyerahkan segala harta mereka untuk mendukung dakwah ini. Dan hendaknya kita yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala sesegera mungkin untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddatil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan, untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Yang dimana surganya Allah Jalla wa'ala seluas 7 lapis langit gabungan dengan seluas 7 lapis bumi. Yang dimana surga tersebut disediakan, dipersiapkan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa mereka yang bertakwa? Salah satunya, alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Mereka yang selalu menginfakkan harta mereka, baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi yang susah atau sulit. Subhanallah, semampu kita tentunya berinfak di jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, dari cerita ini, ilmu yang bisa kita dapatkan juga, hendaknya kita yang beriman kepada Allah senantiasa bersegera dalam mengerjakan amal saleh, tanpa peduli dengan perkataan orang lain dan celaan orang-orang munafik atau yang semisalnya dari mereka. Subhanallah, kita yang laki-laki misalnya, ya, berjenggotlah kita, celana di atas mata kaki.
Kita nggak peduli dengan celaan manusia. Kita nggak takut dengan celaan manusia. Kita yang wanita, pakai hijab lah setiap kali keluar rumah. Jangan sampai tidak berhijab. Tidak peduli apa katanya orang. Yang kita pedulikan hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Tidak penting buat kita orang itu ridha dan suka kepada kita. Yang paling penting buat kita, Allah Jalla wa'ala ridha dan menyukai kita. Maka oleh sebab itu, beramal salehlah, beribadahlah, ya, tanpa memperdulikan perkataan manusia dan celaan manusia. Khususnya mereka-mereka yang munafik. Kemudian, dari hadis ini juga, atau dari cerita ini, pada kisah orang-orang yang tidak ikut perang terhadap pelajaran, ya, pada saat perang Tabuk, ya, kita ceritakan. Bagaimana mereka tersebut secara tulus ikhlas, kita katakan. Ya, mereka tersebut, ya, akhirnya bertaubat, taubatan nasuha. Terutama pada saat peperangan Tabuk tentang 3 orang sahabat Nabi. Yang betul-betul bertaubat kerana Allah Jalla Jalaluh. Dikarenakan kehilapan mereka, yang dimana mereka tidak mengikuti perang Tabuk, atas dasar, ya, kita katakan, ya, tanpa alasan. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Nah, disitulah kita melihat, ya, bagaimana keikhlasan para sahabat ridwanullah ajma'in dalam mengikuti apa yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan wa akhwati fid din a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan bahwasannya dakwah itu bertahap. Tidak ada yang mudah dan instan. Sebenarnya apapun kita katakan itu bertahap, ada jenjangnya. Perjuangan Nabi sangat luar biasa. 23 tahun. 23 tahun. Untuk membereskan kota suci Mekah tersebut. Subhanallah. Kita lihat Rasulullah selama 13 tahun berdakwah di kota suci Mekah. 10 tahun di Madinah. Dan pada tahun ke-10 Hijriyah, ketika Rasulullah SAW melakukan ibadah haji, orang-orang musyrik dan kafirin sudah tidak ada lagi di kota suci Mekah. Dan mereka sudah tidak bisa lagi untuk berhaji, untuk tawaf di Ka'bah dalam kondisi tanpa pakaian. Betul-betul kota suci Mekah pada saat itu aman dari perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Setelah sebelumnya terjadi penistaan terhadap kota suci Mekah dengan perbuatan kekufuran dan kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan kafir tersebut. Dan waktu, ya, masa Rasulullah berdakwah tersebut itu panjang yang sangat luar biasa. Kalau Rasulullah SAW saja ada waktu, ada tempo untuk, ya, merubah keadaan, merubah manusia dan seterusnya, apalagi kita. Subhanallah, berdakwah tersebut tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Ada tadarutnya, ada tahapan-tahapannya. Maka oleh sebab itu kita banyak-banyak bersabar. Jangan sampai kita tersebut tidak ada sabar dalam masalah berdakwah ini. Contohlah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya dalam surah Al-Asr, ayat, ya, surah ke-103, ya, ayat yang ketiga, Allah Jalla wa'ala mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang terhindar daripada kerugian dan kehancuran hanyalah mereka yang beriman. Iman yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam, kemudian dimanifestasikan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan fisik. Tidak cukup sampai di situ. Wa amilus salihat. Mereka buktikan iman mereka itu dengan melakukan amal saleh. Amal saleh itu pondasinya ada 3 I. I yang pertama Islam, I yang kedua adalah ikhlas, I yang ketiga adalah ittiba. Ketika satu perbuatan dibangun di atas 3 I ini, iman dan Islam, ikhlas, dan juga ittiba, baru amalan tersebut dikatakan amal saleh. Setelah kita iman dan beramal saleh, kita dakwahkan.
iman dan amal saleh tersebut. Wa tawasaw bil haq. Namanya dakwah, pasti ada gangguan-gangguan, pasti ada rintangan-rintangan. Itu yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ridwanullah ajmain. Maka oleh sebab itu, wa tawasaw bis sabar. Hendaknya kita tersebut apa? Bersabar. Nah, kemudian ikhwan wa akhwati fid din azani wa azakumullah. Yang terakhir, kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman yang betul-betul jujur kepada Allah. As-siqatu billah. Betul-betul percaya kepada Allah Jalla Jalal. Subhanallah, kita ingin sukses, ya, sandarkan diri kita ini kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita. Kejujuran dalam masalah iman, kejujuran dalam beramal soleh, itulah yang membawa kesuksesan. Sebagaimana yang dialami oleh 3 orang sahabat, ya, Ka'ab dan kedua temannya. Yang dimana dia tersebut karena betul-betul jujur, ya, akhirnya mereka tersebut dibebaskan oleh Allah Jalla wa'ala dari segala kesalahan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan kita katakan dengan kita bersikap, maaf ya, sabar, insyaallah biiznillah, Allah Jalla wa'ala akan selalu memberikan ampunan kepada kita. Dikatakan dalam satu ungkapan, as-sidqu manjatun. Kejujuran adalah jalan keselamatan. Kejujuran adalah jalan keselamatan. Mungkin bisa jadi seseorang yang berdusta atau berbohong, pada kesempatan ini dia selamat. Tapi nanti di akhirat kelak, Allah Jalla wa'ala maha tahu. Bahkasannya apa yang mereka lakukan tersebut, kita katakan akan mendapatkan balasan di sisi Allah Jalla Jalaluh. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa azakumullah, kita berusaha untuk jujur kepada Allah Jalla wa'ala. Apakah kita ini sudah melakukan amal soleh dengan sebenar-benarnya keikhlasan untuk Allah? Apakah kita ini sudah melakukan amal soleh betul-betul sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW? Atau jangan-jangan kita belum apa-apanya, ya? Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita tersebut tidak jujur dalam masalah melakukan satu amalan atau satu perbuatan. Contoh apa yang dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi, yang pada saat itu kata mereka bisa saja berbohong untuk tidak ikut perang Tabuk, kita katakan. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi. Tapi karena kejujuran, mereka akhirnya diselamatkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, terakhir, ikhwan wa akhwati fid din azani wa azakumullah, kenapa Nabi Muhammad tidak memulai, ya, ibadah hajinya pada tahun ke-9 Hijriah? Dikarenakan pada tahun 9 Hijriah masih ada orang-orang musyrik di Mekah. Masih ada orang-orang yang tawaf tanpa pakaian atau telanjang. Itu yang membuat Nabi SAW tidak mau untuk melakukan ibadah haji, ya, pada tahun ke-9 Hijriah. Dan perlu diketahui ikhwan, berkaitan tentang ibadah haji secara lengkap dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, itu dijelaskan oleh Nabi pada tahun ke-10 Hijriah. Artinya adanya yang namanya wukuf di Arafah, adanya mabit di Musdalifah, adanya mabit di Mina, adanya pelemparan jamarat, ya, dan seterusnya, termasuk yang lainnya, ya. Itu semua adanya di tahun ke-10 Hijriyah. Itu semuanya ada di tahun ke-10 Hijriyah. Pada saat Nabi Muhammad SAW memimpin pelaksanaan ibadah haji yang diikuti oleh puluhan ribu dari sahabat ridwanullah ajmain. Nah, di sini subhanallah turunlah surah An-Nasr, ya, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriyah, yang dimana kaum muslimin, ya, semakin banyak mereka berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallah, setelah turunnya surah ini,
Nabi kita Muhammad SAW sebagai wujud pujian dan pemujaan kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di setiap ruku dan sujud, Rasulullah SAW membaca doa ini. Subhanallah wa bihamdih. Allahumma gfirli. Subhanallah wa bihamdih. Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah. Segala puja-puji hanya milik engkau. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku. Dan ini dibaca oleh Nabi SAW di dalam ruku beliau dan sujud beliau. Sampai beliau meninggal dunia. Memang kita paham doa ruku itu ada sekitar 7 bacaan. Salah satunya yang kita bacakan tadi. Subhanallah wa bihamdi. Allahumma gfirli. Nah, sedangkan doa sujud itu ada sekitar 12 bacaan. Salah satunya doa ini. Maksudnya, kata Ibunda Aisyah, saking bersyukurnya Nabi kita Muhammad SAW dikarenakan sudah terjadi penaklukan kota suci Mekah, apalagi pada tahun ke-10 Hijriah tersebut, kaum musyrikin sudah tidak ada, kafirin nggak ada, berhala-berhala sudah hancur seluruhnya. Maka Rasulullah SAW selalu saja memuji Allah Jalla Jalaluh, selalu mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini kita katakan yang berkaitan tentang hikmah di balik dari apa yang terjadi ya di penaklukan kota suci Mekah sampai pada tahun 9 Hijriah ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin langsung untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah itu Rasulullah memutus Ali bin Abi Thalib untuk membacakan wasiatnya Rasulullah yang terambil dari surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 5, yaitu berkaitan tentang sikap kaum muslimin kepada orang-orang musyrik untuk menyatakan pemutusan hubungan, ya, pemutusan hubungan. Dan bara'ah di sini maksudnya adalah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah, dari Rasulullah, dan dari kaum muslimin kepada orang-orang musyrik. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga diri kita, selalu dalam ketauhidan kepada Allah Jalla wa'ala, selalu beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, selalu memintakan petunjuknya, ya, agar kita selalu mudah untuk beramal dan beribadah. Dan semoga kita diwafatkan dalam kondisi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan meninggal dalam kondisi husnul khatimah, tauhid dan keikhlasan yang dibawa sampai mati, dan jauh daripada dosa syirik. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kembalikan kepada Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Nah, tinggal 30 menit lagi. Atau 25 menit lagi. Nah. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ya, tidak terasa 60 menit uraian dari Ustadz Azhar Chef, ya, menghanyutkan jiwa ini sepertinya ya. Jadi memang penjelasan dari Ustadz Azhar tadi mengenai menyinggung masalah surat At-Taubah ya, yang menjadi tonggak awal ya syariat haji yang sudah sebagaimana kita jalankan pada hari-hari sekarang ini. Ustadz, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada yang ingin bertanya ini. Kami silakan untuk yang bertanya langsung Ibu Leli Umu Muhammad. Silakan. Nah, jazakallah khairan kepada Dr. Romai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya. Tadi yang pertama tentang lelaki yang habis jima tidak boleh untuk masuk liang lahat. Ini maksudnya yang belum mandi besar atau memang walaupun sudah mandi besar tidak boleh masuk liang lahat. Terus yang kedua, untuk batasan waktunya itu seberapa lama? Misalnya adakah berapa jam atau bagaimana untuk yang tidak boleh? Terus yang ketiga, larangan ini sifatnya haram mutlak atau makruh atau bagaimana, Ustadz? Terus apakah yang tadi yang habis jima juga tidak boleh untuk memandikan jenazah? Itu saja, Ustadz. Jazakallah khairan atas ilmu dan jawabannya.
Barakallahu fiik, jazakillah khairan, Ibu Leili Ummu Muhammad. Pertama, berkaitan dengan larangan bagi kita yang laki-laki untuk masuk ke liang lahat bagi mereka yang tadi malamnya melakukan hubungan intim atau jima. Hal itu berdasarkan dari hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal minkum rajulun lam yukari fil lailata?" Siapa di antara kalian yang tadi malamnya tidak melakukan hubungan intim? Ternyata Ummu Muhammad ya, semua sahabat sepertinya melakukan itu tadi malamnya. Yang tidak melakukan satu-satunya adalah Abu Talhah. Kemudian Abu Talhah mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fanzil, turunlah engkau untuk membopong dan mengangkat jenazahnya Ummu Kulsum ini." Fanazala fi qabriha. Kemudian beliau turun ke kuburannya Ummu Kulsum. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang meninggal itu Ruqayyah pada saat itu, yaitu kakak daripada Ummu Kulsum. Rasulullah juga menyatakan hal yang sama, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. La yadkhulil qabra rajulun qarafa ahlahu. Tidak boleh masuk ke liang lahat bagi laki-laki yang malam hari melakukan jima dengan istrinya. Di sini Ummu Muhammad ya, Ibu Leili ya, itu kemungkinan besar mereka sudah mandi. Nggak mungkin belum mandi. Kenapa? Karena mereka kan melaksanakan ibadah sholat. Ya, mereka melaksanakan apa? Ibadah sholat. Dan syarat sahnya ibadah sholat kita itu kan, salah satunya adalah at-taharatu minal hadatsaini. Suci daripada dua hadas. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Artinya di sini, komentarnya para ulama, kenapa kok dilarang? Padahal mereka sudah mandi. Ya, karena memasukkan ke liang lahat satu jenazah itu adalah lambang kesedihan. Sedangkan melakukan hubungan intim atau jima itu lambang kebahagiaan dan kesenangan. Makanya Rasulullah SAW melarang siapapun kita, laki-lakinya, yang melakukan itu sebelum dimasukkan jenazah ke liang lahat, untuk memasukkan jenazah tersebut ke kuburannya atau ke liang lahatnya. Durasi waktunya kalau kita melihat dari hadis ini, 1 malam. Artinya lewat 1 malam tidak mengapa yang demikian. Ya, lewat 1 malam tidak mengapa yang demikian. Nah, kemudian bagaimana bagi kita yang ingin memandikan jenazah? Tidak ada larangan bagi kita yang sebelumnya melakukan hubungan intim untuk memandikan jenazah atau mengkafankan jenazah. Larangannya itu bagi kita yang laki-laki memasukkan mayit ke liang lahat yang sebelum melakukan jima. Yang dilarang cuma sebatas memasukkan mayit kemana? Ke liang lahat. Kemudian selanjutnya, apakah hukum ini mutlak haram ataukah makruh? Ada perdebatan di kalangan para ulama. Paling amannya kita katakan haram. Bagi kita yang tadi malamnya melakukan itu, jangan sampai masuk apa? Ke liang lahat. Wallahu alam bissawab. Nah, itu dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Lili Ummu Muhammad. Barakallahu fiik. Naam. Silakan Pak Dokter. Syukran Ustaz. Ya, syukran. Mungkin ada tanggapan dari mungkin Ibu Leili Umum mungkin? Ada yang mungkin perlu dijelaskan lagi? Sambil saya membacakan dari kolom chat, belum ada pertanyaan lagi. Ada yang lain mungkin bertanya? Sebelum kita lanjut, Ustadz, kalau saya baca dari saya dengar dari intisari yang Ustadz sampaikan tadi,
menyegerakan dalam amal soleh ya Ustaz ya. Nah, Mungkin kalau saya rubah sedikit menjadi memprioritaskan amal soleh. ya, Kalau kita lihat jemaah kita ini mayoritasnya sepertinya dari wanita ya Ustaz ya, perempuan ya. Nah, mungkin ada beda prioritas amal soleh antara laki-laki dengan perempuan mungkin Ustaz. Mungkin bisa tolong dijelaskan mungkin Ustaz. secara umum amal soleh yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu sama. Memang ada syariat-syariat yang khusus buat laki-laki, ada pula syariat yang khusus buat perempuan. Seperti misalnya dalam masalah aurat, antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Auratnya laki-laki tersebut cuma sebatas dari pusar sampai ke lutut. Sedangkan wanita, seluruh tubuhnya aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian juga berkaitan tentang masalah ibadat sholat, secara umum antara laki-laki dan perempuan itu sama. Kecuali ada perbedaan berkaitan tentang masalah pakaian. Dan juga ada perbedaan berkaitan dengan masalah pembuatan sop sholat. Kalau laki-laki, 2 atau lebih, posisi makmum berada di belakang imam. Kalau untuk perempuan, 2 atau lebih, itu perempuan yang jadi imam, ya, kemudian makmumnya 2 atau lebih, yaitu perempuan juga jadi makmumnya, itu berada di samping kanan kiri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, berkaitan tentang amalan-amalan yang lainnya, ya. Wanita itu, subhanallah, banyak sekali diberikan keistimewaan. Salah satunya disebutkan di dalam hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa qalatil jannatu laha udkhulil jannata min abwabiha syi'ti." Jika wanita sanggup mengerjakan 4 amalan berikut ini. Yang pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga syahwat dan kehormatannya. Yang keempat, taat kepada suaminya ketika suami memerintahkan kebaikan. Dengan mengerjakan 4 amalan ini, surga berkata kepada wanita yang mengerjakan 4 amalan ini, silakan masuk surga lewat 8 pintu surga yang tersedia buatnya. Laki-laki tidak mendapatkan keistimewaan sebagaimana wanita itu tadi. Kenapa mesti wanita? Subhanallah. Wanita itu, Pak Dokter, apalagi yang masih muda, sangat gampang untuk dia tersebut menyatakan tidak sholat. Ketika ada salah seorang anak perempuan ditanya oleh ibunya atau oleh ayahnya, "Nak, sholat nak?" Ya, kata anak tersebut, "Maaf ayah, maaf umi, aku tidak sholat. Aku sedang dapat haid." Beda dengan laki-laki, nggak ada alasan. Pasti kita bisa memaksa dia untuk sholat. Tapi kalau wanita sudah berbicara begitu, tidak bisa. Begitupun juga kalau sudah dewasa. Kita lihat itu Pak Dokter. Kalau di kawinan, subhanallah. Ya, banyak sekali wanita-wanita yang khilaf untuk meninggalkan ibadah salat. Atau dia tersebut salat sudah bukan di luar waktunya. Demi menjaga make up-nya dan dandanannya. Subhanallah. Makanya good news ini, kabar gembira ini buat wanita. Jagalah salat dalam keadaan apapun. Puasa Ramadan juga begitu. Subhanallah. Termasuk juga menjaga syahwat dan kehormatan. Jujur ya Pak Dokter, laki-laki ini sebenarnya penakut. Yang bisa membuat laki-laki tersebut jadi berani untuk merayu wanita. Atau DM malam-malam kepada wanita. Karena wanitanya yang memberikan kesempatan. Monggo, aku lagi kosong. Silahkan ini, silahkan itu. Subhanallah. Aslinya laki-laki itu takut. Tapi wanitalah yang membuka ruang tersebut. Sehingga membuat Allahu Akbar. Laki-laki itu jadi berani untuk merayu dia. Maka oleh sebab itu ibu-ibu. Jangan tersinggung, jangan baper. Jaga kehormatan kita. Kita wanita muslimah terhormat. Jaminannya adalah surga. Kemudian taat kepada suami. Ini paling berat. Ini paling berat. Taat kepada suami. Paling berat. Subhanallah.
Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Ya, seandainya aku diizinkan oleh Allahu Jalla Jalaluh untuk memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia yang lainnya, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha li idhami haqqi 'alaiha. Niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan hak yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh suami yang wajib dilaksanakan oleh istrinya. Taat kepada suami di dalam masalah yang hak yang baik. Subhanallah. Terkadang ya, dikarenakan keadaan membuat istri itu berani untuk menentang suami. Hati-hati, ibu-ibu, surganya ibu itu ada pada suami ibu. Kemudian nerakanya ibu juga ada pada suami ibu. Maka oleh sebab itu, kita taatilah suami, sesibuk apapun kita jalankan haknya suami tersebut. Kalau ibu melaksanakan 4 amalan ini, Allahu Akbar, yang ini tidak ada pada laki-laki. Ini kebaikan yang luar biasa. Surga akan memanggil ibu, mempersilahkan masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Kebaikan disegerakan, jangan sampai ditunda-tunda. Maksud saya bil khususnya apa, Pak Dokter? Haji. Haji jangan tunda lagi. Semakin tahun, semakin tambah tahun, semakin susah kita untuk berhaji. Kita mungkin punya fulus. Tapi apakah mungkin kita berangkat tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Maka antum yang punya fulus hari ini, daftar haji khusus sajalah. Gak apa-apa menunggu 5 tahun, 7 tahun sudah. Jangan nanti anak purwada aja. Belum tentu ada purwada tahun ini. Kita nggak tahu sudah. Banyak di antara kita cuma kadang dijanjikan dengan janji palsu. Kita sudah tua. Ya, sudah lewat umur kita 40 tahun, ada yang 50 tahun. Subhanallah, sampai kapan? Mumpung fisik masih kuat, ya, subhanallah, kemampuan finansial ada, bismillah. Insya Allah berangkat haji tahun ini, atau paling tidak ada ikhtiar kita untuk mendaftarkan diri kita dan istri kita untuk berangkat haji. Segerakan. Itu yang terjadi. Rasulullah SAW ketika turun tadi ayat 1 sampai 5 mengutus Ali secara segera agar orang-orang musyrik tersebut keluar dari kota suci Mekah. Dipastikan tahun depan, tahun ke-10 Hijriah, tidak ada lagi orang musyrik yang ada di kota suci Mekah, tidak ada lagi orang kafir yang ada di kota suci Mekah, tidak ada lagi yang tawaf ya dengan kondisi dan keadaan tanpa pakaian. Karena Rasulullah SAW ingin segera melaksanakan ibadah haji tanpa disertai oleh orang-orang musyrik dan kafirin tadi itu. Makanya Rasulullah segerakan untuk mengutus siapa? Ali bin Abi Thalib tadi. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira Pak Dokter. Nah. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh hati jamaah yang hadir pada sore hari ini. Kita lanjut mungkin dari Bapak Masrul ingin bertanya, silakan Bapak Masrul. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dr. Faisal. Ana Masrul dari Padang nih yang sedang berjuang di dalam musibah banjir ya. Alhamdulillah kami sekeluarga dalam keadaan selamat. Allah bantu Pak, ditolong oleh Allah. Dimudahkan amin Ustaz. Ya, banyak saudara-saudara kita yang sedang mendapat musibah ini. Semoga bersabar. Sesuai dengan tadi yang Ustaz sampaikan. Amin ya. Amin. Saya Ustaz tadi yang mengatakan waktu ada sahabat meninggal, kemudian Rasulullah bertanya siapa yang tidak junub, akhirnya Abu Thalha yang tidak junub. Di dalam hadis lain yang Anda tahu Ustaz, kita dilarang menyebutkan, menceritakan kita kalau junub, karena itu tercela sifat orang yang bagaimana nih Ustaz? Karena sejauh mana kita boleh kalau orang bertanya, Anda junub nah tidak belum akan boleh nggak kita diam aja atau tidak apa karena konsekuensinya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz dan kawan dari Pogi. Terima kasih. Allah yu'ina. Allah selalu bersama antum Pak, selalu menolong antum. Amin. Semoga berubah. Amin. Ya Ustaz. Allah Jalla Jalaluh. Semoga kaum muslimin dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak, bagaimana yang tadi disebutkan, Rasulullah itu kan ceritanya putrinya itu meninggal dunia. Ada 2 kejadian. Satu riwayat Imam Ahmad pada saat Ruqayyah meninggal dunia.
Rasulullah mengatakan, siapapun di antara kalian tidak boleh masuk ke liang lahat ini bagi mereka yang tadi malamnya melakukan hubungan intim. Yang kedua, kejadian pada saat Ummu Kulsum meninggal pada tahun ke-9 Hijriyah. Ucapan yang sama disampaikan oleh Nabi. Siapa di antara kalian yang tadi malam tidak melakukan hubungan intim? Silahkan turun ke liang lahat ini untuk membopong dan mengangkat jenazah putriku yang bernama Ummu Kulsum. Nah, Rasulullah SAW tentunya kita katakan apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu ilahi. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tentunya itu wahyu ilahi. Rasulullah SAW mengatakan itu sebagai adab dan etika. Siapapun kita laki-lakinya yang masuk ke liang lahat, ini pelajaran penting. Jangan sampai kita tersebut dalam kondisi apa? Kita sebelumnya melakukan hal yang menyenangkan kita, yaitu jima. Karena jima itu lambang kebahagiaan dan kesenangan. Rasulullah SAW menginformasikan seperti itu, tidak lain adalah ilmu buat kita. Siapapun kita yang sebelumnya melakukan itu, jangan coba-coba masuk ke liang lahat. Bukan berarti kita tersebut ingin menginfokan, oh kita melakukan ini atau itu. Tidak. Tapi Rasulullah berwanti-wanti, kalian yang datang ke pemakaman ini, siapapun, ya, jangan sampai ada yang masuk ke liang lahat yang sebelumnya atau tadi malamnya melakukan hubungan intim atau jima. Kita memang tidak boleh menginformasikan, Pak, saya habis ini, Pak, saya habis itu. Itu memang tidak apa ya kita katakan tidak bagus ya atau unetika. Tapi Rasulullah SAW menginformasikan tadi tidak lain menjelaskan satu hukum. Menjelaskan apa? Satu hukum. Kita terlarang ya, kita yang jima ya sebelumnya terlarang untuk turun ke liang lahat. Ya. Makanya yang turun ke liang lahat mereka-mereka yang sebelumnya tidak melakukan itu. Rasulullah SAW menjelaskan itu tidak lain untuk tujuan menjelaskan hukum, bukan tujuan untuk membongkar sesuatu hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap dalam tanda kutip memalukan. Begitu kira-kira Pak Haji Masrul Syafri. Semoga antum sehat walafiat, kuat, dan semoga pertolongan Allah Jalla wa'ala segera datang kepada antum. Naam. Amin, Rabbal Alamin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustadz Azhar atas penjelasannya, jazakallah khair. Mungkin ada lagi mungkin dari jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangannya. Ibu Leli mungkin sudah terjawab, mungkin tadi Ustadz ingin bertanya juga Ibu Leli, tapi sepertinya ada pertanyaan mungkin ya, sudah Pak? terjawab. Ada pertanyaan nggak di bawah itu? Ada dari yang ngetik tadi? Belum ada lagi nih Ustadz. Belum ada ya, type. Nah, itu sekali lagi ya, artinya hukum tadi itu mungkin ya. Gimana Pak Dokter? Ya, lanjut Ustadz, silakan. Ya, saya cuma mengingatkan. Ada poin-poin penting tadi silakan, ya tentang Ummu Kulsum dan juga Ruqayyah tadi. Sekali lagi bukan berarti menceritakan tentang aib, tidak. Tapi Rasulullah menjelaskan tentang masalah hukum. Bahwasannya kita yang tadi malamnya melakukan itu tidak boleh untuk turun ke liang lahat. Untuk membopong dan mengangkat jenazah. Meskipun itu mahram kita sendiri. Yang kedua juga Rasulullah SAW memberikan rukhsah dan keringanan. Bahwasannya aslinya kan yang mengangkat dan meletakkan mayit ke liang lahat adalah ya mahramnya. Mahramnya itu bisa jadi ayahnya, anaknya yang laki-laki, saudaranya laki-laki, keponakannya laki-laki, atau cucunya laki-laki. Tapi ketika tidak ada, maka tidak mengapa orang lain untuk turun ke liang lahat tersebut. Dengan catatan, dia tersebut sebelumnya tidak melakukan itu. Yang ketiga, ya poin yang sangat penting, bagi ibu-ibu, terlarang untuk datang ke pemakaman. Dan itu terbukti tadi. Tidak ada seorang perempuan pun yang datang menyaksikan prosesi ke pemakaman. Dan itu dikuatkan dengan beberapa hujah dan dalil. Di antaranya hadis dari Ummu Atiyah yang dikatakan nuhina an ittiba'il janais. Kami para wanita tersebut
dilarang untuk ikut serta mengantarkan jenazah ke pemakaman. Nah, dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan ya, kita ambil dari hadis yang lain, bahwasannya ketika meletakkan mayit ke liang lahat tersebut, bacaannya itu cuma sebatas ya yang pendek saja. Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau yang kedua Bismillah wa ala sunnati Rasulillah SAW. Dengan nama Allah atau atas nama Allah, kami meletakkan jenazah ini sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau kita melihat dari konteks hadis pada saat Uqayyah meninggal, kemudian Ummu Kulsum meninggal, tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Adzan dan iqamah itu cuma ada pada saat sholat wajib saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, termasuk sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, Pak Dokter. Silahkan mungkin Pak Dokter, mau ditutup? Kalau Fik, nah. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Jadi para jamaah sekalian, sudah kita dengarkan tadi uraian dari Ustaz Azhar Chef ya. Mungkin kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin kalau Ustaz, mungkin kalau kita tidak ada surat Al-Baqarah ini, mungkin sekarang ini kan orang kafir menganggap agama kita ini sebagai salah satu agama porno mungkin ya. Ini mungkin bisa menjadi hujah kita ya, bahwa sebenarnya yang porno itu mereka gitu ya. Betul. Ya, orang-orang kafir sebelum dari sejak zaman dulu ya, kan, tanpa awal dalam kondisi tanpa pakaian, melakukan ibadah tanpa pakaian. Itu yang membuat Nabi SAW tidak mau untuk datang ke Mekah pada saat itu. Seperti itu ya. Nah intinya kita katakan bahwasannya dengan adanya bara'ah ya, yang dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib, ini sebagai pemutus hubungan dari Allah dan Rasulnya, dan juga dari kalangan kaum muslimin kepada orang-orang musyrikin, yang dimana kaum musyrikin tersebut melakukan satu penistaan ya terhadap kota suci Mekah, dengan mereka melakukan perbuatan kesyirikan dan kekufuran, sekaligus melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yaitu apa? Melakukan tawaf tanpa pakaian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu juga ada muhasabah buat kita ya, bahwasannya jangan sampai kita tersebut ya melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Salah satunya apa? Menampakkan aurat kita. Menampakkan apa? Aurat kita. Kenapa dikatakan aurat? Kita katakan dikarenakan itu aib. Ya, makanya aurat itu definisinya ulama apa? Sesuatu yang kita malu untuk memperlihatkannya, dan kita pun juga malu untuk melihatnya. Sesuatu yang kita malu untuk mempertontonkannya, dan kita pun juga malu untuk menontonnya. Itulah aurat. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi Muhammad ya tidak mau tadi untuk datang di tahun ke-9 Hijriah tersebut, ada hikmah itu, yaitu apa? Dikarenakan masih ada kaum musyrikin, masih ada kafirin, dan mereka melakukan tawaf ya dalam kondisi tanpa pakaian tadi. Wallahu a'lam. Tapi itu kira Pak Dokter, semoga Bapak dan Ibu, khususnya Pak Dokter Romeh Faisal, mungkin Ustaz, saya dalam lindungan Allah Jalla wa Ala. Mungkin Ustaz sebelum kita tutup Ustaz, monggo silakan Pak berkenan Dokter. mungkin kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, mungkin ya di Sumatera Utara, yang di Sumatera Barat juga yang sedang mengalami musibah, mungkin Ustaz. Nah, kita doakan bersama mungkin mereka Ustaz. Berkenan Ustaz untuk memimpin doa. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaq wal ghina. Allahumma agfa' musibatahum. Allahumma agfa' musibatahum. Allahumma agfa' musibatahum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapapun di antara saudara kami yang sekarang ini mendapatkan musibah, baik mereka yang berada di Aceh, di Sumatera Utara, dan juga yang ada di sekitarnya, yang sedang mengalami musibah, kebanjiran, ya Allah ya Rahman ya Rahim, hilangkan musibah mereka. Angkat musibah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada mereka kekuatan iman kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hilangkan segala kesusahan dan kesulitan mereka. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu untuk mereka, hingga mereka tersebut jauh dari yang namanya musibah dan malapetaka.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Amin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon meminta kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan-kebaikan yang ada setelah hari ini. Wabil khusus terutama buat saudara-saudara kami yang mengalami musibah yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara dan ada di sekitarnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan-keburukan yang ada setelah hari ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung dari segala macam musibah dan malapetaka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami dan ampunlah segala khilaf kami. Ya Allah, jangan sampai dikenakan dosa dan khilaf kami Engkau mengirimkan adab dan siksamu untuk kami. Ya Allah, jauhkanlah siksa dan adab tersebut dari kami. Ya Allah, jauhkanlah kami ini dari malapetaka dan musibah. Ya Allah, selamatkan selalu kami di dunia dan juga di akhirat kelak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Allahumma inna na'udzu bika min adabin fin nar wa adabin fil qubur. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr wa na'udzu bika min adabil qubur. La ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari adab dan siksamu yang datang secara tiba-tiba. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kesehatan yang ada pada diri kami ini. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala murka dan amarahmu kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya angkatlah musibah dan hilangkanlah musibah yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara dan ada di sekitar mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud, ilaika nas'a wa nahfid, narju rahmatak wa nakhsha 'adabak, inna 'adabaka bil kuffari bil jiddi mulhiq. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwanu fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Semoga Bapak dan Ibu saudara Allah Jalla wa ala sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Kami izin Pak Dokter, khususnya Pak Dokter Romai Faizal, Pak Dokter Ryan, dan teman-teman semua, semoga Allah Jalla wa ala selalu menjaga diri kita dan terhindar dari musibah dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Bagaimana? Doanya tak Ustaz. Terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir pada kajian sore